Pak, di dalam ada kemarin anekdot dalam masjid, kadang awak ngerokok, kadang awak ribui. Orang sedang ceramah, awak ribui, kadang awak nak menyimak tapi menyamak. Tapi dalam bioskop, cek Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam bioskop boleh orang merokok, Pak. Dalam bioskop boleh orang bicara-bicara, Bapak Ibu. Padahal yang dinontonnya adalah film. Sekarang kita berada di dalam masjid, di rumahnya Allah. Maka di sana ada pesan. Apa pesannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pesannya adalah ketika kita sampai di rumah Allah, rasakanlah keberadaan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya, Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka kalau kita sudah merasa dekat, bukan hanya merasa dekat, Pak, tapi ketika kita merasakan keberadaan Allah, aman dunia ini, Pak, aman sekali, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdulillah diucapkan oleh manusia ketika dia mendapatkan nikmat. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Maka kalimat alhamdulillah ba'da shalah kita diajarkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bahkan tidak hanya pada waktu salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fi ayyi waqti, di waktu kapan saja, maka kalimat alhamdulillah menjadi kalimat yang harus hadir di dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin seorang hamba yang baik, hamba yang mengaku beriman, hamba yang mengaku dekat dengan Allah, dia lupa meresapi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga orang yang ketika dia mendapatkan musibah, diucapkannya alhamdulillah. Ketika dia sakit, diucapkannya alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia sadar, diucapkannya alhamdulillah. Orang sakit, Pak, kadang dia ingat kepada Allah ketika dia sedang sakit. Ya Allah, sakit pada nembok ini, ya Allah, tolonglah ya Allah. Ketika itulah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang kita melihat kehidupan ini, apapun yang dialami oleh umat muslim, oleh siapa saja yang hadir, baik itu dia mendapatkan musibah atau dia mendapatkan rahmat, keduanya baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia bersabar dengan ujian musibah yang diberikan Allah, dia mendapatkan pahala dengan sabarnya. Dia bersyukur dengan karunia dan rahmat yang diberikan Allah, dia mendapatkan pahala karena dia bersyukur. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembukaan, wajar kita sebagai hamba Allah yang ingin menjadi hamba yang baik, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat yang menjadi dampingan kita setiap hari, dampingan kita setiap waktu, apapun keadaan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dia berdosa, maka dia meminta ampun kepada Allah. Ketika seseorang dia ingin menghajat sesuatu, meminta sesuatu, maka dia hanya meminta kepada Allah. Ketika dia melakukan hal-hal yang baik dan dia ingin memuji, maka pujiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini, 3 hari yang lalu saya mendapatkan pesan singkat dari Dr. Swindra, Ustaz, bisa di Masjid Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur, oh ya, insyaallah Pak In, karena memang saya panggilnya Pak In. Alhamdulillah, tumben Pak In gini mencari Ustaz. Biasanya bukan beliau yang ngebantu, kok Pak In gini mencari Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini persatuan kesatuan umat untuk memakmurkan masjid. Pertanyaannya sederhana, Pak. Di antara kita ini kepalanya sama hitam, tapi sepasti berbeda-beda. Jangankan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu keluarga saja dari anak yang 5 orang atau anak yang 7 orang pasti juga berbeda-beda. Maka dari sini satu yang harus kita pastikan, yang namanya manusia tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang mirip, tetapi kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat pengikatnya, Pak. Maka ketika kalimat pengikat ini terhujam di dalam hati kita, la ilaha illallah, saudara kita yang sholat, saudara kita yang melakukan ibadah, saudara kita yang melakukan amal-amal kebaikan, atau kita yang melakukan amal-amal kebaikan, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dialah saudara kita. Itu persamaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia hitam, dia putih, dia tinggi, dia dari Afrika, dia dari mana saja, maka kita seluruhnya diikat dengan persaudaraan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. 2. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 kunci, Pak, 2 simpul. Kalau keluar dia melakukan amal soleh, dia melakukan Assalamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakah hajjul mabrur wa shaumir ramadan, dia menunaikan salat wa iqamis salat, maka itu yang menyatukan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tetapi manusia diuji oleh Allah dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Kami ganggu hati-hati manusia itu. Maka datanglah hasad, datanglah dengki, datanglah hasud, datanglah iri, datanglah sum'ah, datanglah ujub, datanglah takabur yang menghiasi gejolak-gejolak hati-hati kita. Oh, den yang paling soleh, oh, den yang paling batuah, oh, den yang paling hebat, oh, den siko indo angkangmu, oh, den siko yang paling tahu jo agamu. Dia ngerti bahasa apa? Nah, saya nak ngerti. Lah, orang awak aja siko rupo ya. Oh, den yang paling gagah, oh, den yang paling hebat, den doktor, orang LC, awak doktor, den sekolah di Timur Tengah, di Mesir jauh.
Dan yang paling hebat kini kok, dan di Madinah sekolah tuh. Maka Allah munculkan penyakit-penyakit hati kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika penyakit itu bersarang di hati kita, maka itulah kita pandai. Apa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ala inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasadu kullu, idza saluhat saluhal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Apa kata Nabi kita? Ketahuilah di dalam segumpal daging di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka insya Allah bagus semuanya. Kalau daging itu jelek, maka insya Allah jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itulah yang disebut dengan hati. Jadi perkara hati memang luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hati ini sumbernya. Kalau hati sudah busuk, kalau hati sudah iri dengki, elokna yang di kerajaan orang beruak. Kalau hati sudah tidak suka, baik pun yang dikerjakan orang kita tidak akan suka. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meneropong kita dari sini sebelum kita berbicara jauh menguatkan persatuan umat Islam, maka kita perlu tanya bagaimana kondisi hati-hati kita pada saat ini. Benarkah hati-hati kita ini adalah hati yang bertawajuh, hati yang terpaut dengan masjid, hati yang selalu rindu kepada Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah? Kalau hati kita hati yang ingat kepada Allah, maka demi Allah kita tidak akan pernah menyakiti saudara kita yang lain. Jangankan saudara seiman, Pak, saudara senegara saja tidak akan kita sakiti, bahkan kita jaga baik-baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau sudah kita jaga baik-baik, apa yang terjadi? Yang terjadi akan ibadah akan terasa nikmat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah orang Sikoya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai bismillah orang Sikoya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tenang, jangan beko awak sedang solat Allah, nak dibaca bismillah. Sedang solat awak bismillah orang yang awak kena apa? Ketika kita mengangkat Allahu Akbar, maka habis semua perkara, kita tinggalkan, kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ini ikhtilaf duduk di majelis, duduk di tempat halaqah atau duduk di tempat majelis-majelis ilmu yang sesama-sama ada kitabnya, maka dia bermuzakarah. Oh ya begini. Tentu orangnya sesama alim, sesama orang yang paham, orang yang tahu. Maka ketika dia tahu dengan tahu, insya Allah tidak akan mungkin terjadi percerai beraian. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan inilah kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsi, mulai dari diri kalian sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Kita suka dengan masjid, kita suka mengamalkan amal soleh, kita suka bersedekah, kita suka menyapa orang lain, kita suka tersenyum, kita suka melakukan amal-amal soleh. Siapa yang mengerjakannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita yang memulainya dari diri kita sendiri. Kok ibadah orang dicari orang, ke masjid, ayolah ke masjid lah. Bagus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ada orang, hanya ke masjid aja nih, awak nak ke masjid dah, awak nak sesama aja. Nah, ini sudah ada kesalahpahaman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalimat pengikatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali agama Allah. Mana yang tali agama Allah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Al-Quran.
Bihablillahi jami'a wa la tafarruqu, jangan kalian bercerai-berai. Kita belajar Al-Qur'an, belajar artinya. Ada orang yang awam, ada orang yang sedikit paham, ada yang paham, ada yang lebih paham lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu padu, untuk menguatkan ikatan, untuk menguatkan simpulan agar kita menjadi kuat. Sapu lidi, Pak, kalau empe hale sapu lidi kok berhasil enggak halaman Bapak? Enggak berhasil dah, Pak. Sapu lidi kalau 10 hale berhasil enggak, Pak? Tidak akan berhasil. Tapi kalau sapu lidi banyaknya, bisa berhasil halaman, Pak? Bisa. Tiang itu berapa buah, Pak? Cie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebalik. Ditahan itu kubah, Pak. Karena nyu banyak. Nyu banyak bersatu, nyu banyak ya, ditahan itu kubah. Tapi kok 2 tiang kok aja mungkin ya kemanahan kubah, Pak? Tidak akan mungkin. Jadi logika sederhananya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan, disuruh Allah untuk menjaga persatuan. Baca caranya Ustaz, caranya saling menghargai. Baca caranya yang lain Ustaz, saling menghormati. Baca caranya Ustaz, saling toleransi. Baca caranya Ustaz, saling tidak menjatuhkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah kuat seperti ini, kita melakukan hal-hal yang baik, itulah yang ada dalam benak itu. Jadi dalam pikiran awak kau tidak ingin menjatuhkan orang, Pak. Ada orang, Pak, yang dalam pikiran itu banyak kelihatan hebat, itu orang terzolimi, orang terjatuhkan, terhinakan. Tapi yang ada dalam pikiran kita ini, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik, salat yang baik, salat yang benar. Kita didik anak-anak kita, kita bentuk generasi-generasi kita isi masjid-masjid kita ajarkan tilawah kita. Itu yang ada dalam benak kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ingin menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Kok watanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan dunia kok yang banyak awak mengarajuan dunia atau mengarajuan ibadah akhirat? Dunia, Pak. Tetapi awak ingin pun dalam mengerajuan dunia ku awak mendapatkan pahala akhirat. Contoh sederhana, Pak ini ketua masjid buat majelis taklim. Besok undang lu ustaz dari yang lain. Buat misalnya haflah khatamul Quran juz 1. Amal-amal soleh, amal-amal kebaikan dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka mengenalkan anak cucu kita kepada masjid. Saya akan mengisi masjid-masjid awak kalau tidak anak cucu awak, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Mbak pernah 3 kali, Pak, diundang di masjid Baitul Ma'mur loh, tapi letaknya di Bali, Pak. Salat subuhnya, Pak, salat subuhnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih ramai daripada salat Jumat. Lebih ramai daripada salat Jumat. Kenapa lebih ramai daripada salat Jumat? Salat Jumat hanya laki-laki. Salat subuhnya laki-lakinya semua datang ke masjid, perempuannya pun datang ke masjid. Lebih ramai daripada salat Jumat. Ya mungkin di sana hanya ada beberapa masjid, ada Masjid Minang Sayo, satu lagi Masjid Baitul Ma'mur. Tapi luar biasa sekali ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang menarik di sini adalah kenapa masjid yang sebesar ini isinya bisa ramai di tempat yang minoritas. Ada memang yang menjawab, iyalah Ustadz, di tempat minoritas, dia minoritas otomatis semangat agamanya lebih kuat. Pertanyaannya bukan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seharusnya kita yang lebih mudah beribadah, kita yang lebih mudah ketemu masjid, kita yang lebih dekat dengan masjid, kita yang lebih akrab dengan masjid, kita yang harus lebih ramai daripada orang yang minoritas. Oh iya Ustaz, ini kan terpencar-pencar. Iya, tapi kan kita berada di kalangan mayoritas. Nah, ini contoh kecil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin yang ketiga ini, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an.
Jami'an wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian, perselisihan itu pasti ada. Perbedaan itu pasti ada. Beda pendapat itu pasti ada. Lain ketua nanti lain lagi. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat apa persamaannya. Kita lihat apa yang dilakukannya. Nah, insya Allah ini adalah dalam rangka wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Kita semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita sekarang ini sibuk akan memikirkan perbedaan, kapan kita akan mau maju Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Anak-anak kita ini hafal juz 30, hafal juz 29, hafal juz 1. Ada yang hafal juz 30? Alun le. Apa besok ayo? Hafal juz 27, hafal juz 3 kata. Hafal juz 1, hafal ayat kursi. Ayat kursi ada yang hafal deh. Hendak jadi hafal ayat kursi. Apa besok ayo? Biar perlombaan besok. Masjid Baitul Ma'mur membuat perlombaan hafal apa? Hafalan ayat kursi. Hadiah 200.000. 200.000. Geleng sama Pak Indo. Ya Pak. Imam Ma'mur kan masjid Pak, datang ke masjid. Jangan kan 200.000 anak-anak jangan ngabiti 100.000 kadang Pak. Tapi bukan masalah uangnya yang kita, tapi kita tarik anak-anak kita itu untuk menghafal Al-Quran. Kita ajak anak-anak kita itu untuk dekat ke masjid. Makanya ada dua pendapat Pak Ustaz. Gimana kalau anak-anak ini datang ke masjid, dia ribut, dia begini dan segala macamnya. Ada dua pendapat Bapak Ibu yang dimuliakan. Pendapat pertama, kalau memang anak yang memang di bawah balita, maksudnya dia belum paham apa-apa, maka dia perlu dijaga dengan baik. Tapi kalau dia sudah pandai melakukan gerakan-gerakan dan minimal dia sudah tahu kalau dia berada di dalam masjid harus diam, maka dia harus diingatkan. Nah, seperti anak-anak kita inilah, duduk rapi-rapi yo, duduk. Jangan ribuin dah. Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memakmurkan masjid. Maka poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan, ambil persamaannya. Terjadi perselisihan, ambil persamaannya. Untuk apa, Pak? Biar kita ini tidak memikirkan lagi, tidak habis energi kita untuk memikirkan perbedaan-perbedaan. Sudah dibahas oleh ulama-ulama kita. Sepakati saja. Mana pengurus mau kunut, silakan. Mana pengurus mau tidak kunut, silakan. Mana pengurus mau membaca bismillah, basmalah, silakan. Mana pengurus tidak ada MTQ, sepakati saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sepakati dan kita lakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Itu tadi satu contoh Pak, untuk kita agar menarik bagaimana memakmurkan masjid. Buat haflah-haflah kecil atau buat agenda-agenda kecil. Paling butuh sekitar 500 atau 1 juta untuk biaya dan segala macamnya. Keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, maka yang kita tuju adalah rumah siapa Pak? Rumah Allah Pak. Pak, di dalam ada kemarin anekdot, dalam masjid kadang awak merokok, kadang awak ribui. Orang sedang ceramah, awak ribui. Kadang awak nak menyimak, tapi menyamak. Tapi dalam bioskop, cek Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam bioskop boleh orang merokok Pak. Dalam bioskop boleh orang bicara-bicara Bapak Ibu. Padahal yang dinontonnya adalah film. Sekarang kita berada di dalam masjid, di rumahnya Allah. Maka di sana ada pesan. Apa pesannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pesannya adalah ketika kita sampai di rumah Allah, rasakanlah keberadaan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka kalau kita sudah merasa dekat, bukan hanya merasa dekat Pak, tapi ketika kita merasakan keberadaan Allah, aman dunia ini Pak, aman sekali aman. Dunia ini lapang sekali lapang.
Apa disabik dia orang tu hitam? Ya memang hitam dan dipangan. Oh, apa disabik dia orang tu apa? Enggak ada nak mau itu. Aman, Pak. Lakukan ibadah dengan baik, solat dengan baik, bertawajuh kepada Allah dengan baik, berdoa kepada Allah dengan baik, minta kepada Allah dunia ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agiah kami ya Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Lakukan dengan baik, jangan menyakiti tetangga, jangan menyakiti saudara-saudara kita. Jaga lisan kita, jaga sikap kita. Kita saja yang menjaga, Pak. Kita saja yang menjaga. Kalau masing-masing menjaga lisannya, maka mungkinkah akan terjadi perceraian? Tidak, Pak. Karena masing-masing kita menjaga emosi. Karena masing-masing kita menjaga lisan. Tapi kalau masing-masing kita tidak menjaga lisan, apa yang terjadi? Akan terjadi keributan. Masalahnya bukan itu, Pak, bukan keributannya. Masalahnya adalah kita datang ke masjid, datang ke rumah Allah, kita mengaku hamba Allah, tapi seharusnya kita ini datang kepada Allah dengan hati yang wara, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang lapang, dengan hati yang memang mengharapkan ridha Allah, dengan mengharapkan pahala Allah. Datang ke masjid, Allah gugurkan, jatuhkan dosa-dosa kita. Pulang dari masjid, Allah jatuhkan dosa kita. Lalu mungkinkah seseorang yang berterpaut hatinya dengan masjid, dia akan menyakiti saudaranya? Tidak akan mungkin. Aku pertanyaannya sederhana saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya sampaikan tadi di awal, dekat saja kita dengan kalimat alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dekat dengan kalimat-kalimat itu, Pak, hati ini tenang, Pak. Damai hidup kita. Dunia ini sampai di mana, Pak? Ambil minum, buka. Ini kayaknya pengurus sengaja buka namanya. Ini saya. Masuk TV pula. Ambil buka minum. Habis haus, bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini cuman, Pak, kalau diminum bismillah. Habis. Itu dunia, Pak. Lihat kata lo minum tarwi kah? Misalnya minumnya 2 kali bisa mungkin. Tapi kok diminum kok tarwi, nah kan habis, Pak. Nasi, cili ikan, cili apa? Lihat kata talo makan tarwi, Pak. Habis sampai di siku dunia, Pak. Maka apa yang kita petatang-petentengkan di dunia ini, Pak? Pak nggak mengaku orang yang kayu, banyak orang yang lebih kayu, Pak. Bapak mengaku orang yang gagah, banyak orang yang lebih gagah, Pak. Bapak mengaku jabatan Pak tinggi, banyak orang yang lebih tinggi jabatan, Pak. Fir'aun bara kayunya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, tidak ada yang kita banggakan, kecuali yang kita banggakan adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dunia ini, Pak. Mau kemana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Mau kemana? Hebat awak. Wah, boleh istigo, beba angku, ikut segala macam. Itu ini dipangan. Ini dipangan orang tuh. Makanya yang harus kita pikirkan itu bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang disenangi, pribadi yang disukai. Orang-orang yang disenangi, disukai, maka yakinlah dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah muamalahnya baik, bagus. Datang dia kepada Allah, ya Allah, saya menyakiti hati saudara saya, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, ampun ya Allah. Ya Allah, saya dilemah ya Allah, tidak melakukan ini seperti ini, difitnah seperti ini, ampunilah ya Allah. Makanya kata Nabi kita, diam itu adalah orang bijak,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa artinya? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lebih baik dia berkata yang baik atau cukup diam. Sakata yaskutu, diam. Diam saja. Enggak tahu tentang itu, diam. Enggak tahu kita tentang segalanya, diam. Itu lebih baik. Tapi kalau kita tahu, bahaslah. Tapi kalau tidak tahu, diam. Itu lebih menyelamatkan kita. Memang enggak tahu, enggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau paham kita, tahu kita, jelas yang dibahas, apa yang dimaksud, sampaikanlah. Tapi kalau tidak paham kita, maka lebih baik diam. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Maka poin keempat ini adalah intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka ketika kita datang ke masjid, idealnya adalah kita ini hamba-hamba Allah yang baik. Idealnya adalah kita ini adalah hamba-hamba Allah yang terpaut hatinya dengan Allah. Idealnya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang menjaga 5 waktu kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Minimal sholat fardu. Kalau sholat duha mungkin bisa di rumah. Kalau sholat qiyamul lail mungkin bisa di rumah. Kalau sholat sunat rawatib mungkin bisa di rumah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat ini saya ingin mengajak kita semuanya, ketika kita menjadi ahlul masjid, ketika kita menjadi orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid, maka pastikanlah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba, yang dibangun dengan takwa. Maka di muka bumi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana saja masjid, ketika dia menjadi masjid, maka disitulah tempat sujud kita. Maka tidak ada alasan kita akan memilih masjid A, masjid B, masjid C. Masjid namanya, maka di sanalah tempat sujud kita. Sajada yasjud, masjidun, tempat sujud. Makanya bahasa Indonesianya masjid, tapi kalau bahasa Arabnya masjidun. Tapi sudah di Indonesiakan masjidun, tempat sujud. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita sebagai hamba Allah yang baik, di mana saja kita menemukan masjid atau tempat mana saja kita mendapati masjid, maka sholatlah di dalamnya dengan keadaan yang baik. Datang masjid di sholat Daudatus Salihin, Masjid Ar-Rahim, Masjid Gunung Merah Sas Pekanbaru, Masjid Raya An-Nur, Masjid Ar-Rahman, Masjid Raudatul Jannah di Jalan Nangka, Masjid Abu Darda, Masjid Imam Syafi'i, masjid apa lagi? Islamic Center Bangkinang. Datangi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gunanya apa? Biar kita tahu. Kadang di masing-masing masjid pasti ada perbedaan. Kadang di masing-masing masjid tidak sama cara mengurus masjidnya. Contoh Pak, masjid di Jogokarian Jogja. Pernah dengar Pak? Itu kasnya selalu 0. Kalau masjid kita kan yang paling keren itu kasnya harus berisi, tapi di beliau tidak, harus 0. Karena itu uang umat yang harus diputar terus kata beliau. Jadi sehingga di Masjid Jogokarian Jogja itu selalu ramai. Selalu ada uang buat kegiatan, ada uang buat kegiatan, ada uang kasih orang makan. Hilang motor diganti bahkan motornya, hilang sendal diganti sendalnya. Itu di Masjid Jogokarian. Nah, nanti sesekali kita bisa pergi sama-sama ke sana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saking tidak adanya saldo kasnya itu bahkan menjadi melimpah-limpah. Kita menyumbang misalnya 100.000, menyumbang 200.000, menyumbang 300.000, saldo masjid kan naik terus tuh Pak. Naik.
Nah, ini contoh Bapak Ibu. Tapi di beliau tidak. Di beliau ini saldo masjid itu bahkan selalu nol. Digunakannya untuk kasih makan, untuk kemaslahatan masjid, untuk acara haflah, untuk orang musafir, atau untuk kegiatan-kegiatan. Makanya ketika orang ada nol lagi, sumbang lagi. Ada nol lagi, sumbang lagi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu mungkin satu contoh yang bisa kita ambil atau jadikan panutan. Tapi ada juga masjid yang memang menjaga saldonya agar nanti tidak susah payah untuk meminta. Mana yang bagus Ustaz? Kita pilih saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita memilih ini silakan. Kita memilih ada saldonya silakan. Tapi ini salah satu contoh bagaimana kita memakmurkan masjid. Gak sayang pada malam hari yang berbahagia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga ditemani oleh beberapa orang jamaah dari Palanta Dakwah. Ada Bapak Datuk Ahmad Jokoti, ada Bapak Haji Sahrial yang menemani dakwah saya. Karena memang kami sering berpindah-pindah Pak. Setiap awal bulan atau setiap bulan kami pergi keluar ke Sumatera Barat, karena kami ada komunitas kecil yang namanya Palanta Dakwah Riau. Kalau di sekitar Pekanbaru jemaah bisa ikut. Nah, ini salah satu dalam rangkaian menguatkan ukhuwah, dalam satu rangkaian menguatkan persatuan di antara kita. Nah, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 poin tadi dapat membuat kita semakin yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita yakin dengan persatuan itu akan membuat kita semakin kuat. Adapun perselisihan di antara kita, maka carilah persamaannya. Dan ketika kita berbicara memakmurkan masjid, kita sebagai orang yang ahlul masjid, maka yakinilah kita adalah orang-orang yang insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinilah tidak akan ada hasad, dengki ini dan segala macamnya. Paling tidak kita menjadi orang yang diam untuk apa yang tidak kita ketahui. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Benang merah yang ingin saya sampaikan adalah kita ahlul masjid, orang siap kata orang, jangan lo sampai awak yang justru mendapat penyakit hasad, dengki dan segala macamnya. Justru kita harusnya orang-orang yang terdepan, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita kelapangan hati, Allah berikan kita kekuatan jiwa jasmani untuk dekat dengan Allah, melaksanakan amalia-amalia ibadah, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
antal wahhab. Rabbana tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri sebagai informasi haji dan umroh. Haji sudah 2 tahun pending dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, informasi umroh kemarin terakhir 1 Desember kita sudah bisa masuk ke Saudi Arabia, tetapi sampai sekarang visa belum bisa diproses dan di Saudi Arabia pun ternyata ditemukan ada virus yang baru. Bagaimana kelanjutannya? Wallahu a'lam bishawab. Bagi Bapak Ibu yang ada nomor porsi haji reguler, tetap saja dipertahankan, apalagi usianya masih muda. Dan kalau ada porsi haji plus atau haji eksklusif, maka biasanya itu kemarin nunggu 5 tahun, berarti kurang 2 tahun menjadi 7 tahun. Yang kemarin harusnya berangkat 2020 berarti diundur 2 tahun, bisa jadi dia berangkat 2023. Nah, maknanya apa? Kalau kemarin kita berangkat daftar haji plus biasanya nunggu 5 tahun, sekarang nunggunya 7 sampai 8 tahun haji plus. Kalau haji reguler yang biasanya dari Pekanbaru atau dari Riau kisaran 20 tahun atau 18 tahun, maka sekarang lebih kurang menunggu 23 tahun. Menyambi Leno. Aduh bakal ibu. Yang haji lah yang daftar pak ya, lo boleh yang ngalun daftar ya. Aduh piti gini, nak lo misalnya aja, maka bersyukurlah bapak ibu yang sudah berangkat haji. Tapi jangan lo belum haji. Nah ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, informasinya biar. Dan kalau bapak ibu ingin mendaftar umroh, saya sarankan tunggu dulu, nanti dulu ya bu, tunggu dulu, nanti dulu. Kalau ada yang pengen mendaftar umroh, nah, nanti kasihan ibu ingin mendaftar umroh, niatnya baik, nanti tidak jadi berangkat, uangnya terpakai, maka lebih baik tunggu. Oh Ustadz kok tahu? Saya penyelenggara ibadah haji dan umroh PDA Travel di Jalan Arifin Ahmad. Makanya saya sampaikan informasi ini karena ada informasi visa yang sudah mulai buka. Nah, sebaiknya kita lihat dulu anginnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu pun kalau ada yang berangkat harus karantina 10 hari. Dan kita umrohnya hanya sekali. Nanti habis itu di hotel aja lah Bapak Ibu tunggu gitu. Nah, kan kasihan kita umrohnya kan Bapak Ibu. Nah, makanya saya sarankan untuk umroh lebih baik bersabar dulu. Tapi kalau memang sudah yakin ingin berangkat, ya bismillah. Yakinlah insya Allah sampai ke tanah suci. Tapi itulah informasinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Biar kita menjaga niat baik kita untuk berangkat ke tanah suci. Ya kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dipermudah haji dan umrah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.